Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk bermuajah, untuk sama-sama merealisasikan keimanan kita adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Ibadah yang paling agung dan istimewa adalah sholat, dan sholat bagi seorang laki-laki hendaknya dikerjakan secara berjamaah. Kemudian ibadah juga yang tidak akan berhenti kewajibannya sampai kita meninggal dunia adalah menuntut ilmu. Karena itu ada muhafizakumullah, Nabi Muhammad SAW senantiasa memohon setiap harinya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian amal yang diterima dan rezeki yang baik. Dan dalam riwayat lain beliau juga menyatakan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah merasa takut, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Kemudian dalam mengarungi kehidupan ini yang dihiasi dengan keimanan, tentu perlu faktor yang menjadikan kita istiqomah. Maka salah satunya adalah dengan memiliki teman. Tentu teman tidak sembarang teman, akan tetapi teman yang saleh, yang akan senantiasa memberikan wasiat kepada kita untuk menjalankan kebenaran dan menjalankan kesabaran. Hal inilah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, bahwa semua manusia akan merugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, kemudian saling memberikan wasiat untuk menetapi kebenaran dan saling memberikan wasiat untuk menetapi kesabaran. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah kita, di mana pada pertemuan silam kita sudah menjelaskan perang Uhud. Kemudian ada beberapa pelajaran yang akan kita ambil ataupun sudah kita sampaikan beberapa pelajaran darinya. Kesempatan kali ini kita lanjutkan Bapak sekalian, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Uhud tersebut. Di antaranya pelajarannya adalah ketika Rasulullah SAW menguburkan para syuhada Uhud dalam satu liang lahat, akan tetapi dua orang. Hal ini menunjukkan bahwa pada waktu itu yang gugur sebagai syahid insyaallah sangat banyak. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW bertanya, siapakah di antara mereka berdua yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Maka setelah diberitahukan salah satu dari keduanya, Rasulullah SAW mendahulukannya untuk dimasukkan ke dalam liang kubur. Hal ini menunjukkan keistimewaan para penghafal Al-Qur'anul Karim. Maka kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir 29 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن
يرتبون ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, dan mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara perniagaan seorang hamba dengan Allah, dan perniagaan ini tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Itu adalah ketika seorang hamba mengerahkan semua yang dimilikinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah. Di dalam ayat ini Bapak sekalian, Allah menyebutkan tilawah. Innal ladzina yatluna. Allah tidak menyatakan innal ladzina yaqra'una. Orang yang tilawah. Karena itu ada sedikit perbedaan antara qiraah dengan tilawah. Terkadang seseorang itu membaca tapi tidak diikuti bacaannya dengan pemahaman, tidak disertai pemahaman dengan amalan. Sedangkan yang Allah inginkan adalah tilawah. Tilawah itu mengiringi bacaan dengan pemahaman, dan pemahaman diiringi dengan pengamalan. Pengamalan diiringi dengan dakwah. Dan bukan hanya sekedar membaca satu ayat, akan tetapi diiringi dengan ayat yang lain, diiringi lagi dengan bacaan selanjutnya. Itulah tilawah. Maka Allah dalam Al-Quran banyak sekali mengucapkan tilawah, walaupun memang dalam ayat lain qiraah. Seperti awal wahyu Allah menyatakan iqra, baca. Tapi bacaannya bukan sekedar bacaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Selanjutnya kitabullah. Jadi mereka yang tilawah kitabullah Al-Quranul Karim. Kemudian apalagi wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Mereka wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka menginfakkan apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka lah orang-orang yang menginginkan, yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Masya Allah. Perdagangan di dunia pasti pernah merasakan kerugian. Sehebat apapun dia, biasanya seperti itu. Karena yang namanya dunia berputar. Terkadang kita berjaya, terkadang kita merugi. Terkadang hari ini menjadi milik kita, tapi terkadang esok hari kita yang bersedih. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala mereka. Pahala amal soleh akan dilipat gandakan oleh Allah, terlebih lagi berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Satu huruf 10 kebaikan, ya Masya Allah. Kemudian dari 10 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, dan sampai kelipatan yang hanya Allah mengetahuinya. Ditambah wa yazidahu min fadli, dan Allah akan menambah karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Terkadang Bapak sekalian, walaupun kita mengerjakan ketaatan, mendirikan sholat, menginfakkan harta kita, tilawatul Quran, tapi masih ada kekurangan-kekurangan. Masih ada terkadang noda-noda riya, Bapak sekalian. Masih ada terkadang keinginan-keinginan lain selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita memohon ampun kepadanya, Allah Maha Ghafur,
dan kemudian Allah pun Maha Syakur. Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi kita. Al-ikhwah hafizakumullah, ini di antara ayat yang menunjukkan keistimewaan para penghafal Al-Qur'anul Karim. Kita akan lihat beberapa keistimewaan lain ya, Bapak sekalian, bagi mereka yang menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Al-ikhwah hafizakumullah, di antaranya bahwa siapa yang menghafal Al-Qur'anul Karim senantiasa membaca kitabullah ya, senantiasa berusaha untuk memahaminya, maka berarti dia telah menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah merenungi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-ikhwah hafizakumullah, yang selanjutnya juga bahwa siapa yang mempelajari Al-Qur'an, siapa yang berusaha untuk menghafalkannya, mereka juga berarti telah mengikuti generasi terdahulu yang soleh. Al-ikhwah hafizakumullah, karena sesungguhnya mereka tidaklah menghafalkan Al-Qur'an kecuali untuk dipahami. Mereka juga tidak menambah hafalan Al-Qur'an sebelum mereka memahaminya. Seperti diungkapkan ya oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami ini seorang qari besar, seorang pengajar Al-Qur'an ya. Bahkan beliau juga muridnya para sahabat. Beliau menyatakan telah mengajarkan kepada kami Utsman ibn Affan, Ubay ibn Ka'ab, dan juga yang lainnya, bahwa mereka para sahabat tidak mempelajari 10 ayat Al-Quran ataupun tidak melanjutkan hafalan dari 10 ayat Al-Quran sebelum mereka memahami dan mengamalkannya. Insya Allah 10 ayat terlebih dahulu. Sehingga Abdullah bin Umar ibn Khattab, beliau menghafalkan surat Al-Baqarah selama 8 tahun. Padahal beliau orang yang jenius, orang yang sangat cerdas, dan beliau ahli ibadah. Lalu kenapa beliau memerlukan waktu yang begitu panjang untuk menghafalkan surat Al-Baqarah? Karena yang beliau hafal bukan sekedar huruf, yang beliau cari bukan sekedar hafalan per kata dan per ayat, akan tetapi yang beliau inginkan adalah hafal sampai kepada makna yang diinginkan Bapak sekalian. Sehingga 8 tahun beliau memerlukannya. Hadis ini ataupun riwayat ini diungkapkan di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik rahimahullahu taala. Begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, jika ada di antara kami yang sudah menghafal 10 ataupun surat Al-Baqarah dan Ali Imran, maka akan menjadi mulia di antara kami, akan dijadikan sebagai pemimpin. Berarti orang tersebut sudah memiliki ilmu yang banyak. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, 486 ayat dia sudah hafal, dia sudah paham, dia sudah mengamalkan. Bapak sekalian, makanya pantas jadi ulama ataupun pantas jadi pemimpin di antara mereka. Masya Allah. Ikhwah hafizakumullah, keistimewaan yang lainnya ikhwah hafizakumullah, bahwasannya ya, mereka yang menghafal Al-Qur'anul Karim akan tergolong sebagai keluarga Allah, sebagai orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Bahwa ahlul Quran adalah mereka keluarga Allah dan juga orang-orang yang memiliki keistimewaan dan kekhususan di sampingnya. Masya Allah. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak sembarangan untuk menjadi ahlullah, tidak sembarangan untuk menjadi pilihan Allah. Karena itu ikhwah, jika ada di dalam dada kita juz amma, berarti Allah menitipkan juz amma itu dalam qalbu kita. Kewajiban kita seperti tadi, bukan sekedar dibaca ikhwah, tapi mari kita tingkatkan dari mulai bacaan menuju pemahaman, kemudian menuju pengamalan. Musuh-musuh Islam Bapak sekalian tidak akan pernah takut kalau kita hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi mereka mulai risau jika kaum muslimin berusaha untuk memahami dan mengamalkannya. Alhamdulillah ya. Kemudian keistimewaan yang lainnya dari menghafal Al-Quran, kemudian juga menjadi ahlullah ya, senantiasa membaca kitabullah, adalah
mereka termasuk golongan orang yang paling berhak untuk kita agungkan, paling berhak untuk kita muliakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna min ijlalillahi Taala ikrami dzsyaibatil muslim wa hamilil Quran ghairal ghali fihi wal jafi anhu. Sesungguhnya termasuk memuliakan Allah adalah memuliakan seorang yang sudah tua dari kalangan kaum muslimin. Dzsyaibatil muslim itu berarti kan orang yang sudah beruban. Dan biasanya orang yang sudah beruban itu sudah tua. Kecuali mungkin yang punya kelainan ya, masih kecil tapi rambutnya sudah putih semua, sebenarnya tidak tua. Nah di sini adalah memuliakan orang yang tua, itu termasuk memuliakan Allah. Karena itu ada wahafidhakumullah, kita ataupun saya cuma sebagai anak muda, maka harus memuliakan bapak-bapak yang sudah sepuh, sudah jauh dari saya. Kita ada wahafidhakumullah. Lebih banyak pengalamannya, lebih banyak amal solehnya, lebih dahulu beriman, maka pantas dimuliakan. Kemudian yang kedua adalah memuliakan para penghafal Al-Quranul Karim. Penghafal Al-Quran itu Masya Allah dimuliakan oleh Allah di dunia, di alam kubur, dan juga di akhirat. Nanti akan kita singgung satu persatu Bapak sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah memuliakan seseorang, maka tidak akan ada yang mampu untuk menghinakannya. Namun sebaliknya, siapa yang sudah dihinakan oleh Allah, tidak ada yang akan mampu untuk memuliakannya. Memuliakan para penghafal Al-Quran ghairal ghali fihi, tanpa hulu, tanpa berlebih-lebihan Bapak sekalian, dan juga tanpa meremehkan. Nah sekarang kalau kita kaitkan tanpa berlebih-lebihan dan tanpa meremehkan bagi penghafal Al-Quran itu bagaimana Bapak sekalian? Jadi ada yang menyatakan ini, kalaulah kita sudah menghafal Al-Quran, maka sehafal apapun kita terhadap Al-Quran, alangkah baiknya tidak menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, kecuali dalam beberapa kesempatan, contohnya pada bulan Ramadan Bapak sekalian ya, dalam waktu-waktu yang istimewa. Maka Imam Syafi'i kan berpendapat di luar bulan Ramadan tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tapi di bulan Ramadan Imam Syafi'i sendiri menghatamkannya 60 kali. Berarti itu kan memiliki keistimewaan. Nah sekarang tanpa meremehkan, bagaimana seorang yang sudah hafal Al-Quran, seseorang yang diberi kemampuan untuk membaca Al-Quran, kata para ulama, usahakan semaksimal mungkin jangan sampai tidak menghatamkan Al-Quran kurang dari 40 hari. Maksudnya kalau sudah sampai 40 hari itu minimal khatam 1 kali. Kita nih yang sudah bisa membaca, kemudian juga memang lidah kita sudah diberi kelancaran oleh Allah untuk membacanya, maka dalam rentang waktu 40 hari itu targetkan sudah khatam. Atau biasanya mungkin per bulan, jadi 1 bulan 1 kali. Nah kalau sudah di luar itu, ada sebagian yang berpendapat makruh. Maka Bapak sekalian, ini muhasabah bagi kita ya. Kita sebagai kaum muslimin, kita semuanya sudah bisa membaca Al-Quran, tapi kenapa tiap bulan kita tidak menghatamkannya? Mungkin nanti DKM bisa memberikan motivasi ya, kemudian juga mungkin semacam hadiah lainnya. Tiap bulan, Masya Allah, khatam Quran. Seluruh jamaah Masjid Al-Istiqomah dianjurkan khatam Quran tiap bulan. Masya Allah, ya. Bisa nggak seperti itu? Insya Allah. Insya Allah, Pak Haji Imam, Insya Allah akan memulai ya. Karena tadi ada yang berpendapat kalau sudah 40 hari kau nggak khatam juga itu makruh. Apalagi usianya sudah sepuh Bapak sekalian, sudah menjelang ajal gitu ya, sudah dekat dengan kuburan, khatam Quran sekalipun nggak pernah ini. Ada apa itu? Ada setan. Mulailah ditempel di dinding itu minimal sebulan sekali khatam Quran. Dan bagi mereka yang sudah hafal Quran, biasanya 3 hari hafal Quran, khatam Quran itu. Tiap 3 hari mereka khatam. Dalam sehari mereka membaca 10 juz. Maka imam kita ini insya Allah beliau menghafal dalam sehari itu 10 juz. Dan 3 hari khatam Quran. Yang selanjutnya Bapak sekalian, ya diantara
keistimewaan mereka para penghafal Al-Quran dan sahibul Quran, bahwasanya tidak boleh kita hasad kecuali kepada dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang Allah beri harta, kemudian mereka habiskan di jalan Allah. Mereka kaya raya, tapi dengan kekayaannya mereka dekat dengan Allah. Dengan kekayaannya mereka memborong seluruh amal soleh. Masya Allah. Orang-orang miskin sholat, orang kaya pun sholat. Orang miskin puasa, orang kaya pun puasa. Orang miskin gak bisa sedekah, orang kaya bisa bersedekah. Orang miskin gak bisa naik haji, dia bisa naik haji. Orang miskin gak bisa membangun masjid, orang kaya bisa membangun masjid. Diborong amal soleh dengan kekayaannya. Masya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, adalah kepada siapa yang diberi kitabullah, diberi hafalan Al-Quranul Karim, kemudian dia amalkan, dia realisasikan dalam qiyamul lail dan dalam amalan kesehariannya. Boleh kita hasad kepada kedua kelompok ini, Bapak sekalian. Saya ingin hafal Quran agar seperti si fulan tiap kali qiyamul lail dalam satu rakaat satu juz. Contoh, Bapak sekalian. Alhamdulillah sehingga qiyamul lailnya panjang. Kemudian juga setiap harinya dia membaca ribuan ayat. Jutaan pahala dia dapatkan. Kita hasad kepadanya itu boleh. Kita ingin mengerjakan seperti amalannya. Kemudian menghafal Al-Quranul Karim ya adalah termasuk perhiasan dunia. Bahkan lebih baik daripada perhiasan dunia. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah salah seorang di antara kalian berangkat ke masjid, kemudian dia mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah. Ini bukan 1 surat, bukan 2 surat, tapi kata Rasulullah SAW 2 ayat saja. Mempelajari 2 ayat atau membaca 2 ayat dari kitabullah itu lebih baik baginya daripada memiliki 2 unta. Insya Allah. Siapa di antara kita yang punya unta? Pak Ikhmanto. Unta ya. Atau mungkin kalau unta enggak unta kuda lah ini ya. Baik kuda besi atau kuda yang makan rumput. Lebih baik daripada memiliki 2 unta, Bapak sekalian. Wa salasun khairun min salasin. 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. Wa arba'un khairun min arba'in. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan sebanyak itu pula lah hitungannya dari unta. 100 ayat 100 unta, 1000 ayat 1000 unta. Ini adalah motivasi bagi kita, Bapak sekalian. Jangan sampai kita melemah dalam membaca, minimal untuk membaca Al-Quran, kemudian untuk mempelajarinya. Selanjutnya, keutamaan mereka para penghafal Al-Quranul Karim. Mereka adalah manusia yang paling berhak untuk menjadi imam. Masya Allah. Makanya dalam masalah imam sholat, Bapak sekalian, yang dilihat pertama kali bukan usianya. Masya Allah. Di masjid ini pun saya yakin yang lebih sepuh daripada imam banyak. Tapi kenapa yang dipilih imam kita? Karena beliau hafal Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Ahakun nasi bil imamah gitu ya. Jadi orang yang paling berhak untuk menjadi imam sholat itu adalah yang paling hafal Al-Quran, paling paham. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak menjadi imam suatu kaum adalah paling aqra', paling paham, paling bagus bacaannya terhadap kitabullah. Bisa dibayangkan ya kalau yang menjadi imam hanya sekedar dari usia. Bacaannya contohnya enggak benar, enggak selesai Al-Fatihah, Bapak sekalian. Ya, makmumnya juga barangkali kurang nyaman. Tapi ketika imamnya aqra', Masya Allah, imamnya sangat memahami bacaan, bacaannya fasih, maka kita akan nyaman. Berapa banyak makmum, Bapak sekalian, tersentuh dengan bacaan imam, bahkan sampai menangis, walaupun dia nggak paham, ya kan? Tapi berapa banyak
Imam yang pura-pura menangis, tapi makmumnya malah nggak menangis. Kenapa itu? Ya seperti itu tidak bisa dibuat-buat Bapak sekalian. Yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang paling berhak menjadi imam adalah mereka yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini ada letak keistimewaan menghafal. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah menjadi imam itu hanya sekedar mampu membaca, mungkin di antara kita banyak yang bisa membaca, tapi ternyata yang lebih berhak adalah yang menghafal. Kita bayangkan suatu hari nanti kertas tidak ada, contohnya. Tinta sudah tidak mampu untuk menulis, tidak bisa digunakan untuk menulis. Maka yang tersisa adalah hafalan. Nah, keutamaan yang lainnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menyatakan bahwasanya Allah mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan Allah pun merendahkan suatu kaum dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi ada yang menyatakan ini adalah hadis ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan Allah pun merendahkan suatu kaum dengan Al-Qur'anul Karim. Berarti tinggal kita lihat saja Bapak sekalian, masyarakat kita jauh atau dekat dengan Al-Qur'an. Kalau ingin ditinggikan derajatnya, dekatilah Al-Qur'an. Tapi kalau ingin direndahkan, jauhkanlah dari Al-Qur'anul Karim. Ini juga salah satu sasaran musuh Islam Bapak sekalian, agar kaum muslimin jauh dari Al-Qur'anul Karim. Sehingga dibuatkannya lah WhatsApp, dibuatkannya Telegram, dibuatkannya lah Facebook, dibuatkannya apa lagi itu, Twitter dan yang lainnya. Sehingga mereka lebih sibuk dengan hal-hal seperti tadi daripada kesibukannya terhadap Al-Qur'anul Karim. Keistimewaan yang lainnya, ikhwah hafizakumullah, dalam perang Uhud yang sudah kita bahas, Rasulullah SAW mendahulukan penghafal Al-Quran daripada yang lainnya. Ini keistimewaan. Maka tadi di dunia mereka dijadikan imam, di alam kubur didahulukan penguburannya, dan nanti di akhirat Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, kepada para sahabat Al-Quran, iqra'u, bacalah oleh kalian, iqra'ul Quran, ataupun iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Silahkan baca dan naik, baca dengan tartil sebagaimana kalian membacanya pada waktu di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu di dalam surga di akhir ayat yang engkau baca. Sehingga ada juga pendapat, kalau nggak salah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau menyatakan bahwa derajat di surga sebanyak ayat Al-Qur'anul Karim. Semakin banyak yang kita hafal, semakin jauh, semakin tinggi kedudukan kita. Masya Allah. Al-ikhwah hafizakumullah. Selanjutnya juga keistimewaan Al-Quran, bahwa Al-Quran akan menjadi syafaatnya pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi saudara-saudaranya, bagi sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Al-Quran dan puasa akan datang kepada Allah. Ya Allah, kata Quran, ya Allah, aku telah menghalanginya untuk tidur di malam hari, izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Puasa datang kepada Allah, ya Allah, aku telah menghalanginya untuk makan pada siang hari, izinkan aku pun memberikan syafaat kepadanya. Dan Allah memberi mereka izin, sehingga Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Lalu bagaimana kalau kita gabung? Kita sebagai ahli puasa, kita sebagai ahli Quranul Karim. Masya Allah. Keistimewaan selanjutnya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang menghafal Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, mereka akan bersama malaikat yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an
wa huwa hafidhun lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia hafal, dia menjaga Al-Quran tersebut, maka dia bersama malaikat yang mulia. Masya Allah, temannya bukan sekedar dari kalangan manusia, tapi juga disertai oleh malaikat-malaikat yang mulia. Malaikat tersebut, mereka pun nanti pada hari kiamat akan menjadi penolongnya, akan memberikan syafaat juga kepadanya. Masya Allah. Alikhwah hafidhakumullah. Keutamaan yang lainnya, bahwa tadi setiap huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan dikali 10 kali lipatnya. Alif lam mim bukanlah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti sudah 30 kebaikan dikali 700 Bapak sekalian. Alikhwah hafidhakumullah. Keistimewaan yang lainnya ya alikhwah hafidhakumullah, bahwasannya Al-Qur'anul Karim itu kan ibarat peta ataupun kompas atau penunjuk jalan, sehingga kita tidak akan salah jalan dan tidak akan tersesat selama di dunia, selama kita berpegang kepada Al-Qur'anul Karim. Taraktu fikum amrain, kata Rasulullah, aku tinggalkan bagi kalian 2 perkara. Wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang kepada keduanya, tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Yang pertama kitabullah, dan yang kedua adalah sunnahnya. Alikhwah hafidhakumullah. Terkadang kita sudah menetapkan tujuan, tapi bukan sekedar itu yang juga diperlukan oleh kita. Kita pun memerlukan penunjuk jalan. Penunjuk jalan yang terdekat, yang termudah, dan menyampaikan kepada tujuan Bapak sekalian. Itulah Al-Qur'anul Karim. Ada mungkin sebagian orang asar berjalan ya, sekedar berjalan, tapi ternyata alikhwah, seorang mukmin semuanya teratur, tujuannya sudah ditetapkan, penunjuk jalannya sudah ditetapkan, kemudian juga yang akan menemaninya pun sudah ditetapkan, sehingga dia akan sampai kepada tujuan dengan secepat-cepatnya Bapak sekalian. Sehingga kalau saat ini dia meninggal dunia, dia sampai kepada tujuan. Kalau sore meninggal dunia, dia sampai kepada tujuan. Berbeda dengan mereka yang tidak berpedoman kepada Al-Qur'anul Karim. Sepanjang apapun perjalanan yang ditempuhnya, ternyata tidak sampai kepada yang diinginkannya. Alikhwah hafidhakumullah. Nah, ini adalah di antara beberapa keistimewaan para penghafal Al-Qur'anul Karim. Kalau kita kaji masih banyak alikhwah hafidhakumullah ya, berkaitan dengan keutamaan-keutamaan mereka. Nah, yang selanjutnya kata penulis buku berkaitan dengan pelajarannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan 2 orang yang mati syahid tapi didahulukan penghafal Al-Quran, bahwasanya parameter keutamaan seorang muslim dan muslim yang lainnya adalah dengan komitmennya terhadap Islam. Jadi Bapak sekalian, bisa jadi ya likhwah hafidhakallah, mungkin dari sisi usia dia masih muda, tapi ternyata komitmennya terhadap Islam sangat besar. Kontribusinya terhadap Islam cukup dan bisa dibanggakan. Yang sering saya singgung Bapak sekalian, kita kasih contoh adalah Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad ibn Mu'ad masuk Islam usia 30 tahun. Meninggal dunia usia 36 tahun. 30 tahun masuk Islam, 36 tahun meninggal dunia. 6 tahun di dalam Islam, tapi saat meninggal dunia arsy Allah berguncang. Masya Allah. Berarti kan kontribusinya besar. Kemudian juga alikhwah hafidhakumullah, Handalah, salah satu syuhada Uhud. Ini yang meninggal pada perang Uhud kan salah satunya Handalah. Ketika meninggal dunia dimandikan oleh malaikat. Usianya berapa tahun coba Bapak sekalian? Usianya 20 tahun. Masya Allah. 20 tahun menjadi syahid, dimandikan oleh malaikat. Dan kita sudah mengetahui kenapa sampai dimandikan oleh malaikat. Ternyata beliau meninggal syahid dalam keadaan junub. Perang Uhud itu malam apa siang Bapak sekalian? Malam apa siang? Kalau malam itu istirahat ya Bapak sekalian. Jadi perang-perang itu kalau sudah malam udah istirahat. Nah, ini perangnya siang. Alhamdulillah dalam keadaan junub.
Mungkin Bapak pernah menelitinya gitu ya. Jadi beliau ini akan pengantin baru. Ya, kemudian beliau junub di malam hari ya, kan datang waktu subuh tuh. Apakah beliau subuh? Tentu subuh, Bapak sekalian sudah mandi junub. Subuh berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di siang harinya junub lagi gitu. Sehingga ketika mendengar panggilan al-jihad gitu ya, beliau berangkat tidak sempat untuk mandi junub. Sampai kemudian meninggal dunia, dan kemudian dimandikan oleh malaikat. Masya Allah. Usianya 20 tahun. Coba kalau saat ini ya, pengantin baru kayak gitu, gimana? Coba ya. Jadi banyak sekali lah. Syuhada Uhud. Kalau kita runut satu persatu adalah orang-orang istimewa. Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, Amr ibn al-Jamuh, kemudian Abdullah ibn Jahsy dan yang lainnya, Masya Allah. Mereka adalah orang-orang istimewa, meninggal di awal-awal kebangkitan Islam di tahun 2 Hijriah. Di awal-awal diperbolehkan untuk berjihad, tersebarnya Islam ke berbagai daerah, Masya Allah. Ya, maka di sini parameter keutamaan seorang Muslim dari Muslim yang lainnya adalah komitmennya terhadap Islam. Usianya bisa sama, tapi nilainya di hadapan Allah belum tentu sama. Sholatnya bisa satu shaf, tapi nilainya di hadapan Allah bisa berbeda. Masjidnya sama, imamnya sama, tapi nilainya di hadapan Allah berbeda sesuai dengan komitmennya terhadap Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bapak sekalian, kalau sudah bertakwa, apapun yang ada di sisinya menjadi mulia. Enggak apa-apa kaya raya, yang penting takwa, Bapak sekalian. Tidak apa-apa tabungannya banyak, yang penting takwa. Dan selanjutnya ini dihiasi dengan takwa. Yang justru dikhawatirkan itu dia punya harta tapi tidak bertakwa, dia punya kekuasaan tapi tidak bertakwa, dia punya pengikut tapi tidak bertakwa. Itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau dia memiliki berbagai kemuliaan secara duniawi ditambah dengan ketakwaan, Masya Allah, semakin sempurnalah kebaikan, insya Allah. Sebaik-baik, kata Rasulullah, sebaik-baik harta itu berada di tangan orang yang soleh, seorang yang bertakwa. Nah, begitu juga sebaik-baik orang yang memiliki kekuasaan adalah ketika dia bertakwa. Selanjutnya, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata penulis buku, bentuk kebijaksanaan Allah ketika melebihkan antara manusia berdasarkan usaha dan ketakwaan. Maksudnya amal dan ketakwaan karena ataupun bukan karena faktor suku dan bangsa. Karena dijadikannya kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah untuk saling mengenal. Nah, dan kemudian Bapak sekalian, kalau barometer ketakwaan itu menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang di hadapan Allah, maka semua memiliki kesempatan untuk meraihnya. Berbeda dengan kekuasaan, Bapak sekalian, belum tentu semua bisa mendapatkannya. Berbeda juga dengan kekayaan, seperti tadi, belum tentu semuanya bisa meraihnya. Akan tetapi kalau ketakwaan, ya, semua orang bisa sebenarnya itu ya, dengan rahmat Allah bisa berusaha untuk menggapainya. Karena itu juga warisan para nabi bukanlah harta, bukanlah kedudukan dunia, akan tetapi ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka dia sudah mengambil bagian yang begitu banyak. Pelajaran selanjutnya dari perang Uhud. Jadi setelah keutamaan menghafal Al-Quranul Karim, maka pelajaran yang selanjutnya, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, pelajaran dari perang Uhud adalah mengetahui dampak buruk dari kemaksiatan. Bagaimana sebagian para sahabat menentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai meninggalkan tempat kalian. Itu para pemanah. Pokoknya kalian tetap di tempat kalian, tidak boleh turun. Walaupun kalian melihat kami sudah diterkam oleh burung-burung, contoh dan sebagainya, ataupun kami mendapatkan ghanimah dan sebagainya. Pokoknya kalian tetap di tempat kalian.
Namun ternyata alikhwah hafizakumullah, sebagian dari mereka ketika melihat harta rampasan perang sudah ada di depan mata, mereka mengatakan kita menang, mari kita kumpulkan harta rampasan perang tersebut. Mereka kemudian turun, mereka lupa dengan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka diserang dari belakang dan dari depan. Khalid bin Walid yang berputar menyerang dari belakang, kemudian pasukan kafir yang ada di depan kembali menyerang dari depan dan dari belakang, Bapak sekalian, sehingga banyak sekali yang terbunuh sebagai syahid pada waktu itu. Alikhwah hafizakumullah, kemaksiatan ya akan berdampak kepada banyak hal. Di antaranya yang pertama berdampak kepada ilmu. Seseorang yang bermaksiat diharamkan mendapatkan ilmu. Imam Syafi'i ketika masih muda, masih kecil, beliau belajar kepada Imam Malik. Imam Malik merasa kagum dengan kehebatan ilmu dan wawasannya, hafalannya yang begitu kuat. Imam Malik beliau menyatakan, saya lihat Allah sudah menurunkan cahayanya ke dalam dadamu, maka jangan sampai engkau padamkan dengan kegelapan maksiat. Masya Allah, Imam Malik seorang yang soleh, seorang imam, melihat hal tersebut. Maka biasanya Bapak sekalian, para ulama itu memiliki firasat yang tepat terhadap murid-muridnya. Ini murid saya cerdas, mudah-mudahan suatu saat nanti akan menjadi ulama, sehingga memberikan nasihat yang begitu indah dan istimewa. Sesungguhnya aku sudah melihat Allah memberikan cahayanya ke dalam dadamu, jangan engkau padamkan dengan gelapnya kemaksiatan. Imam Syafi'i pun beliau pernah mengadu kepada gurunya yang lain, kepada Waqi'. Syakautu Waqi' su'a hifdi. Aku pernah mengeluhkan, kenapa hafalanku ini rusak? Hafalanku ini kenapa lemah kepada Waqi'? Ternyata Waqi' tersebut memberikan wasiat, jangan sampai engkau melakukan kemaksiatan ya, karena sesungguhnya Allah tidak memberikan ilmu kepada mereka yang bermaksiat. Alikhwah hafidhakallah, kita sudah hafal beberapa perkataan para ulama, beberapa ayat Al-Quran, beberapa hadis. Apa yang menjadikannya kita lupa? Salah satunya adalah kemaksiatan. Alikhwah hafidhakallah. Yang selanjutnya, kemaksiatan itu juga berdampak kepada rizki. Kita akan susah mendapatkan rizki, terhambat untuk menerima keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga adalah karena kemaksiatan. Maka ikhwah hafizakumullah, kalau ingin lebih rinci ya membahas pengaruh dosa dan kemaksiatan, bisa dibahas di dalam kitab Ad-Da' wad Dawa karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ad-Da' wad Dawa, obat, penyakit dan obatnya gitu. Penyakit itu adalah dosa, obatnya ya, istighfar dan taubat gitu ya ikhwah hafizakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berlindung kepada Allah dari 8 hal, dan 8 hal ini Bapak sekalian adalah perkara-perkara buruk yang akan didapat oleh mereka yang bermaksiat. Contohnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ini 2 hal, aku berlindung kepadamu dari kerisauan, kegalauan, kemudian kesedihan. Risau, galau, sedih, itu ternyata dampak dari kemaksiatan Bapak sekalian. Setelah melakukan kemaksiatan, jangan dikira senang, jangan dikira tersenyum, jangan dikira dia lega hatinya, tidak, tapi justru galau Bapak sekalian. Takut diketahui oleh manusia. Itu. Kemudian tadi sedih. Kalau orang yang berbuat ketaatan, dia senang dan dia bergembira, maka orang yang berbuat maksiat, dia risau dan dia sedih. Jadi kenikmatannya itu tidak lama. Buat apalah kita melakukan sebuah ataupun merasakan sebuah kenikmatan yang ternyata harus dibayar dengan kesedihan sepanjang zaman. Nauzubillah min dzalik. Alikhwah hafizakumullah. Kemudian, buat apa kita memakan suatu makanan kalau ternyata setelah makan tersebut kita akan sakit sepanjang masa, yang karenanya kita tidak diperbolehkan untuk makan makanan yang lezat.
Coba ya ikhwah, makan satu suap, tapi ternyata setelah itu kita tidak diperbolehkan makan daging, kemudian makan sayur, kemudian makan apa lagi, pokoknya semua makanan-makanan yang lezat. Sehingga ketika bertanya terus makannya apa? Tajin diperas katanya dia, sudah diperas ya, dia peras lagi gitu ya ikhwah. Jadi nggak ada rasanya. Kemudian juga buat apa kita menumpuk-numpuk harta kalau ternyata tidak memberikan manfaat? Sehingga kata dokter jangan pakai baju kalau lagi jalan. Nah, pakainya apa? Pakainya kaos oblong gitu aja. Bajunya banyak tapi ternyata tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian yang ketiga ini Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali. Ini sudah 4. Wal ajzi wal kasal. Lemah, malas. Orang yang sering berbuat maksiat itu lemah, Bapak sekalian. Lemah tubuhnya, lemah pula keinginannya. Kalau dia sedang mencari nafkah, sedang berbisnis, lemah tujuannya ataupun juga keinginannya itu dia menyatakan, yang penting aku bisa mencari sesuap nasi. Cuman sesuap, Bapak sekalian. Lemah sekali itu keinginan dan cita-citanya. Coba kalau berkeinginan dan bercita-cita yang besar, itu ya. Jadi orang yang bermaksiat itu tadi lemah badannya, lemah cita-citanya, ditambah malas, udah sempurna itu. Kalau sudah lemah cita-citanya, malas, udah. Naudzubillah min dzalik, Bapak sekalian ya. Jangan jadi generasi rebahan. Mereka selalu berpangku tangan menunggu keajaiban dari langit dan mengatakan akan indah pada masanya. Indah apaan gitu? Bekerja tidak, ya beramal tidak, berusaha boro-boro, tapi mengatakan akan indah pada waktunya. Insyaallah. Wa minal azzi wal kasali, kemudian wa minal jubni wal bukhli. Apa itu? Al-jubn itu pengecut, Bapak sekalian. Para pendosa itu pengecut, tidak mau tanggung resiko, lari dari kewajiban. Kalau dikatakan ini adalah kewajibanmu, itu bukan tanggung jawab saya. Contoh, ya nggak tahu siapa aja lah gitu. Pokoknya orang bermaksiat itu biasanya mereka itu pengecut, menyalahkan orang lain. Gitu ya, ikhwah. Itu kan gara-gara si fulan, bukan gara-gara si fulan, gara-gara kita sendiri, Bapak sekalian. Ini tanamkan dalam diri kita ya, jangan beralasan ataupun jangan menyalahkan orang lain. Salahkan diri kita. Minal jubn ini pengecut. Kemudian apa lagi tadi? Wal bukhl. Wal bukhlu itu adalah kikir, bakhil, medit, koret, meregehese, cap jahe. Ya. Ada yang menambahkan keket mengkene. Kata wallah apa artinya ini saya nggak tahu. Apa lagi Pak Haji? Masya Allah. Ini bahasa mana ini? Jadi ternyata karakter orang yang selalu melakukan dosa bakhil. Ini kalau ada di masyarakat yang bakhil, mungkin ada kemaksiatan yang pernah dilakukannya, Bapak sekalian. Dan orang itu dikatakan oleh Allah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Jadi manusia itu sangat kikir terhadap hartanya. Kata al-khair dalam ayat ini diartikan harta. Dia sangat kikir, dia memegang harta tersebut, tidak mau dikeluarkan. Ternyata pengaruh daripada kemaksiatan, Bapak sekalian. Sehingga orang yang beriman dermawan. Rasulullah SAW kalau memberikan sesuatu, memberikan dengan pemberian yang tidak takut miskin, tidak takut fakir. Masya Allah. Minal jubni wal bukhl wa min dola'id dain. Nah, kemudian terlilit hutang. Masya Allah. Ternyata salah satu pengaruh daripada kemaksiatan, seseorang akan terlilit hutang. Ini kaitannya juga dengan rizki tadi, karena dia syarat rizkinya, sedangkan kebutuhannya tetap saja berjalan, ya tetap saja ada, akhirnya dia terlilit hutang. Bukan oleh Cina, mohon maaf, akan tetapi oleh pokoknya siapapun gitu, ya terlilit hutang. Kemudian apalagi wa qahrir rijal. Ini yang ke-8. Wa qahrir rijal itu apa? Tekanan manusia. Masya Allah. Ditindas oleh manusia. Itu juga adalah pengaruh buruk daripada kemaksiatan.
Ini dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal azzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa ghalabatid dain wa qahrir rijal. 8 perkara Rasulullah SAW berlindung darinya dan diucapkan setiap pagi dan sore di dalam zikir pagi dan sore. Makanya Bapak sekalian, jangan lupakan ya zikir pagi dan sore itu. Semuanya istimewa. Coba kapan-kapan ya kita bahas zikir pagi dan sore itu, masya Allah. Alhamdulillah. Semuanya istimewa agar kita terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan dan kita meraih apa yang kita cita-citakan. Itu secara sekilas ya Bapak sekalian, pengaruh daripada dosa dan kemaksiatan sampai kaum muslimin pun pada waktu perang Uhud mereka dikalahkan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ataupun pelajaran dari perang Uhud ya. Jangan sampai karena ada peristiwa sebagian para sahabat yang kemudian melanggar perintah Rasulullah SAW menjadikan kita membenci para sahabat. Ingat ya Allah mengampuni apa yang terjadi pada waktu perang Uhud tersebut. Allah sudah mengampuninya. Walaqad afa ankum, kata Allah. Allah sudah memaafkan kalian. Nah, itu adalah pelajaran bagi kita ya Bapak sekalian. Kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat diampuni oleh Allah. Maka sikap kita tetap mencintai para sahabat, tapi kita jadikan pelajaran jangan sampai kita menyelisihi perintah Allah dan juga menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pelajaran dari perang Uhud juga. Dari Abdullah ibn Mas'ud, beliau pernah berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan sekali-kali kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rizki. Jadi ada kisah Bapak sekalian, Jabir ibn Abdullah, beliau menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Jabir, yang mana Jabir ini masih bersedih karena ayahnya meninggal dunia pada perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya kenapa engkau, aku melihatmu ini sedih, kenapa ini ya Allah? Kata Jabir, ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia sedangkan beliau meninggalkan tanggungan yang banyak, anak-anaknya perempuan, kemudian punya hutang seperti ya. Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepadanya kabar gembira. Kata beliau, maukah aku kabarkan berita gembira kepadamu yang telah diterima oleh Allah, ya, yang telah diterima oleh ayahmu dari Allah. Masya Allah. Ya, kemudian beliau menyatakan, tentu ya Rasulullah. Beliau menyatakan Allah tidak berbicara kepada siapapun kecuali melalui hijab. Sedangkan Allah menghidupkan ayahmu lalu berbicara kepadanya tanpa hijab, tanpa tabir yang menghalangi. Maka Allah berfirman, mintalah kepadaku wahai fulan. Ayahmu mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku kembali sehingga aku dapat berperang lagi di jalanmu untuk kedua kalinya. Allah berfirman, sesungguhnya telah berlaku ketetapanku ya, bahwa mereka yang sudah meninggal dunia tidak akan dikembalikan ke dunia. Maka ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Maka disinilah orang yang meninggal gugur sebagai syahid di jalan Allah itu tidak mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan mendapatkan rizki. Masya Allah Bapak sekalian, mereka sedang bersenang-senang, mereka mendapatkan karunia yang begitu banyak dan melimpah dari Tuhannya. Masya Allah. Dan itulah kehidupan yang sejati. Selanjutnya juga Bapak sekalian, dengan perang Uhud ini ya menyibakkan orang yang benar-benar perang Uhud ya menyibakkan orang yang benar-benar beriman dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik kan 1/3 dari pasukan mereka pulang ya.
Masya Allah, alikhwah hafizakallah. Udah pulang sekitar berapa itu? 300 orang ya. Sekitar 300 orang kembali. Itu menunjukkan bahwasannya Bapak sekalian, di umat ini bisa saja dan akan senantiasa ada munafiknya. Hati-hatilah dengan mereka ya. Mereka berpakaian seperti kita, lisannya pun, bahasanya pun sama dengan kita, tapi ternyata mereka menyembunyikan kekufuran. Pelajaran yang selanjutnya, ikhwah hafizakumullah, Umar ibni Syabah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi kuburan para syuhada, kemudian beliau menyatakan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan untuk kalian karena kesabaran kalian, sebaik-baik tempat kembali untuk kalian. Kemudian alikhwah hafizakumullah, setelah Nabi SAW wafat, Abu Bakar juga melakukan hal tersebut, kemudian juga Umar dan Utsman. Masya Allah Bapak sekalian, kita akan mendapatkan ucapan selamat selama kita sabar merealisasikan Islam sampai meninggal dunia. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Bapak sekalian, gambaran nyatanya gini, 12 jam kita berpuasa, contohnya 12 jam tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan tidak melakukan perbuatan lain yang bisa merusak pahala puasa dan bisa membatalkannya. 12 jam lah anggap. Tapi ketika setetes air membasahi kerongkongan, kita langsung menyatakan zahabadz dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah kering kerongkongan, telah hilang haus dan dahaga, dan tetap pahala di sisi Allah insya Allah. Satu tetes air menghilangkan kepenatan 12 jam. Masya Allah. Maka nanti kita pun apa sekalian 60 tahun contohnya dalam musibah, 60 tahun dalam ujian dari Allah, tapi satu kali celupan ke dalam surga melupakan seluruh kesengsaraan kita. Allah bertanya, apakah engkau pernah mendapatkan kesulitan dan kesengsaraan? Hamba yang soleh tersebut menyatakan, tidak pernah ya Allah, tidak ada satu kesulitan pun, tidak ada satu kesusahan pun yang aku alami. Padahal itu baru satu celupan di dalam surga. Lalu bagaimana kalau dia sudah berjalan di taman-tamannya, sudah beriringan dengan bidadari-bidadarinya, sudah minum dari air telaganya, dia kemudian sudah memakan buah-buahannya. Masya Allah, apa yang akan diucapkannya? Maka alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathanal arda natabawwa'u minha haitsu nasha. Segala puji bagi Allah yang telah merealisasikan janjinya dan telah mewariskan kepada kami surga agar kami berbuat di dalamnya sekemauan kami. Masya Allah. Jazakallah khair Bapak sekalian. Ini barangkali yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, beberapa pelajaran dari perang Uhud. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada tema-tema yang selanjutnya ya. Barakallahu fikum. Kalau ada yang kurang jelas dan ada yang mau disampaikan, tafadhal. Barakallahu. Alhamdulillah, saya kembali pada Ustaz Abdul Khalid yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari terkait masalah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, dalam arti membaca Al-Quran berikut maknanya dan juga pembuktian apa yang dibacanya. Maka ada ulama yang menyampaikan bahwa cara membaca Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah tadabbur, artinya membaca dengan teliti, membaca dengan benar. Yang kedua tafakkur, setelah dibaca maka dipikirkan apa yang dibaca. Dan yang ketiga adalah tabayyun, membuktikan apa yang dibaca. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ankabut, maaf kalau salah ayat 49, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang telah berilmu. Jadi kalau kayak Ustaz kita nih, imam kita 30 juz hafal Al-Quran ya, dan sudah dipelajari dan dimasukkan dalam dada. Dalam arti kemanapun beliau pergi, Al-Quran selalu dibawa ya. Kalau kita masuk
kemana saja dibawa Al-Quran itu, karena sudah dimasukkan dalam dada. Bahkan kita masuk dalam kamar mandi pun Al-Quran selalu dibawa. Oleh karena itu, marilah kita belajar Al-Quran dan kita pikirkan, kita laksanakan. Sebab ketiga-tiganya itu kalau salah satu tidak dilaksanakan, maka nilai baca Al-Quran artinya nol, tidak ada. Tadabbur, tafakur, tabayun. Baik, barangkali ada pertanyaan, silakan. Satu, Semuanya. dua, ya. Dari ibu ada ibu, tiga ya, Pak Nur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, mungkin dari tilawah ini bolehkah kita mengambil fadilah-fadilahnya gitu Ustaz? Karena seperti perang Uhud Ustaz, bagaimana Nabi itu bersembunyi di dua kampi, terus beliau terus ada bacaannya gitu, dan bacaan tersebut terus kita resapi Ustaz, dan dipraktikkan ternyata betul itu ada manfaatnya, ada fadilahnya gitu, kayak misalnya seumur segala macam kayak gitu Ustaz. Saya pernah mengalami lagi jalan ada razia, saya nggak bawa surat motor segala macam, saya baca itu alhamdulillah lolos gitu Ustaz. Apakah boleh fadilah itu kita ingin Ustaz? Dan Pak Ustaz, bagaimana Khalid bin Walid itu tadinya memusuhi Nabi terus bisa berbalik jadi berpihak kepada Nabi, hidayah apa yang didapat dari beliau itu? Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dalam Islam ini bermadzhab, Imam Hambal, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Pada kesempatan lain saya mau membahas masalah-masalah beliau-beliau ini, autobiografinya, perjuangannya dan sebagainya, dan juga ulama-ulama Islam seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mohon juga nanti supaya kita bertambah wawasan beliau-beliau penyebar dalam Islam selanjutnya setelah Jazakallah khair. Jazakallah. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sesuai hadis ini sekarang banyak bosan ahli tahfiz Quran, tapi kebanyakan mereka hanya menghafal aja gitu, tapi ketika untuk pemahaman kurang. Bagaimana menurut Ya, jazakumullah. Jazakumullah. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Tadi ada sebagian tentara-tentara Nabi itu yang melanggar perintah Nabi. Sementara mereka itu akhirnya meninggal karena dia memang dijebak. Waktu itu mungkin niatnya sudah berubah, bukan berjuang tapi ingin mengambil dari pamasan perang. Nah, tetap menjadi mati sahih kalau dijelasin. Masya Allah, jazakumullah khair. Yang pertama, ikhwah bidakallah, adalah berkaitan dengan merenungi ayat-ayat Al-Quran. Memang itu bisa dilakukan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Maksudnya setelah kita membaca tafsirnya, setelah kita membaca penjelasan dari para ulama, kemudian kita berusaha untuk memahaminya. Jangan sampai memahami ayat itu dengan pemahaman sendiri, bahasa Arab nggak bisa, tiba-tiba berusaha ingin mengambil kesimpulan dari ayat. Itu kan keliru ya, jadi jangan sembarangan kalau mengambil kesimpulan dari Al-Quranul Karim. Kemudian beberapa ayat yang terkadang digunakan untuk khasiat-khasiat tertentu. Wallah alam bisawab. Seperti tadi ya, agar selamat dari
rajia dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, intinya kalau ingin selamat ya lengkapilah surat-surat ya. Nah, itu. Pakai helm gitu ya. Itu insya Allah selamat. Tapi kalau sekedar hanya membaca, khawatirnya ketangkep terus dia menyalahkan Quran. Nah, coba gimana kalau kayak gitu? Jadi nanti jangan lupa kalau berkendara bawa surat-surat, ya, lengkapi gitu sama, insya Allah selamat gitu. Jadi bentuk tawakalnya kita seperti itu ya, lengkapi semuanya, berangkat, jangan nekat gitu ya. Jangan modal nekat. Jazakallah khair, walaupun itu dengan dikir jadi tenang sehingga nggak goyang ya. Alhamdulillah ada manfaatnya juga ternyata di satu sisi. Tapi di sisi lain khawatirnya dia tetap ketangkep menyalahkan Quran. Katanya enggak ya. Jazakallah. Nah, kemudian berkaitan dengan biografi para ulama madhab, baik itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Memang nampaknya perlu ada waktu khusus ya untuk membahas. Mungkin bagi ustadz-ustadz yang membahas fikih bisa disampaikan tuh siapa itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Karena memang perlu juga itu Bapak sekalian. Dan kalau kita membahas secara rinci itu juga memerlukan waktu. Berarti Bapak sekalian, belajar itu tidak bisa instan. Tidak bisa dalam satu majelis menguasai semuanya. Tidak bisa ya. Perlu kesabaran, perlu waktu juga. Jazakallah khair. Ini masukan juga bagi DKM insyaallah. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan semakin banyaknya rumah-rumah Quran di mana mereka mendidik para peserta didiknya untuk menghafal Al-Quran. Namun saat ini baru bisa menghafal contohnya ya. Alhamdulillah Bapak sekalian, dengan sudah sampai kepada hafalan itu satu tingkat sudah dilalui gitu. Jadi untuk menuju kepada tingkatan yang selanjutnya, mulailah dari sini. Belajar dan membacanya, kemudian menghafalnya. Baru setelah itu mereka nanti akan melanjutkan untuk membahas tafsirnya, tadabburnya dan sebagainya. Jadi lewati dulu tingkatan-tingkatan ini, jangan sampai loncat ingin langsung memahaminya tanpa belajar membacanya gitu. Barakallahu fikum. Kemudian juga berkaitan dengan para sahabat yang awalnya mereka menyelisih perintah Rasul SAW, yang kemudian karena hal tersebut ada di antara mereka yang banyak yang terbunuh. Apakah mereka syahid? Wallahu a'lam bishawab, kita serahkan semuanya kepada Allah. Akan tetapi Allah sudah menyatakan walaqad afa ankum. Allah sudah memaafkan kalian. Sudah memaafkan. Bapak sekalian, dengan ikutnya berperang itu kan sudah siap ya, sudah siap mengorbankan jiwa dan juga raga. Orang yang tidak siap itu balik lagi gitu. Seperti orang-orang munafik, mereka itu sudah siap, cuman keliru. Namanya juga keliru ya, ikhwah hafizakallah. Manusia itu keliru, dan dengan kekeliruan ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalaulah tidak terjadi ini, kalau ya tanda kutip, kalaulah tidak terjadi maka mungkin kita tidak akan bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah darinya. Intinya Bapak sekalian, serahkan semuanya pada Allah dan kita berhusnudzon karena mereka adalah orang yang pertama-tama masuk Islam, berjuang bersama Rasul, dan amalan yang begitu besar bisa jadi menjadi sebab penghapus kekeliruannya yang satu kali itu dilakukan. Jadi amalnya sudah banyak, kekeliruannya hanya dikit. Kan terkadang ada orang yang kesalahannya banyak, amalannya dikit, minta ampunan. Ini kan berbeda dengan mereka. Mereka amalannya banyak, berjuang bersama Rasul, kekeliruannya dikit, gitu ya. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya Bapak sekalian. Sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillah.